Halo semuanya, pernah kebayang nggak mendaki sebuah gunung tapi cuma butuh beberapa menit aja? Hari ini kita bakal mengungkap kebenaran yang mengejutkan di balik puncak terendah di dunia. Siap-siap ya, karena cerita ini mungkin bakal mengubah cara kalian memandang sebuah gunung. Coba deh kalau aku sebut kata gunung, apa yang langsung kepikiran? Pasti puncak-puncak megah yang kayaknya nyentuh langit ya, macam Everest. Atau mungkin gagahnya Gunung Semeru di negara kita. Pokoknya sesuatu yang besar, tinggi, dan menantangkan. Nah, sekarang coba deh lupain dulu gambaran itu. Gimana kalau aku bilang ada loh gunung yang tingginya bahkan lebih pendek dari gedung perkantoran di kota kamu? Ini bukan bercanda. Ini fakta geologis yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Pertanyaan utamanya sekarang, dari dua kandidat terkenal, mana sih yang sebenarnya berhak menyandang gelar gunung terkecil di planet ini? Yuk, kita mulai investigasi seru ini. Oke, di sudut pertama kita punya si bintang media sosial dari Meksiko yang fotogenik banget. Dan di sudut lainnya ada pemegang rekor resmi yang low profile dari Australia. Mari kita adu klaim mereka dan kita cari tahu siapa juaranya. Nah, ini dia mereka. Chiwex Comate dari Meksiko melawan Mount Whitecroft dari Australia. Yang satu viral dan terkenal di mana-mana, yang satu lagi diakui secara resmi. Keduanya sama-sama ngaku sebagai yang terkecil, tapi kan kebenarannya cuma ada satu. Oke, kita mulai penyelidikan kita dari kandidat yang paling sering kalian lihat di media sosial, Chiwex Comate di Puebla, Meksiko. Apa sih yang bikin dia begitu istimewa sampai bisa jadi sensasi viral? Coba lihat angka di layar ini. Cuma 13 meter. Bayangin deh, itu lebih pendek dari pohon kelapa di depan rumah. Pantes aja Chiwex Comate ini viral banget di internet. Ukuran yang super mini ini benar-benar susah dipercaya. Ketenarannya itu ada alasannya guys. Bentuk kerucutnya yang sempurna bikin dia dapat julukan gunung berapi terkecil di dunia. Nah, julukan inilah yang jadi magnet buat turis yang pengen selfie dan juga para content creator. Tapi, pertanyaannya masih sama. Apa dia beneran sebuah gunung? Dan ini dia jawabannya. Secara ilmiah, Chiwex Comate itu bukan gunung. Dia adalah sebuah geyser fosil. Bisa dibilang sisa lubang uap purba dari jutaan tahun yang lalu. Jadi, meskipun penampilannya meyakinkan banget, secara geologis dia ada di kategori yang beda sama sekali. Jadi, kalau Chiwex Comate didiskualifikasi, terus siapa dong pemenangnya? Nah, untuk itu, kita harus terbang ke Victoria, Australia buat ketemu sama pemegang gelar yang sesungguhnya, Mount Whitecroft. Namanya mungkin agak susah disebutin ya, tapi statusnya sangat jelas. Data ini nih kuncinya. Iya, puncaknya emang 148 meter di atas permukaan laut. Tapi yang paling penting dalam definisi sebuah gunung adalah seberapa tinggi dia menjulang dari tanah di sekitarnya. Dan untuk Mount Whitecroft, angka itu cuma 43 meter. Itulah yang secara resmi ngebuat dia jadi gunung terpendek. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Kalau dilihat dari jauh, kamu mungkin bakal ngira itu cuma bukit biasa. Tapi secara administratif dan geografis, statusnya sebagai gunung itu nggak bisa diganggu-gugat. Inilah paradoks yang bikin dia jadi unik banget. Coba bayangin deh, sebuah gunung yang saking rendahnya sampai ada jalan raya yang melingkarinya dengan gampang. Kamu bisa loh mendaki ke puncaknya dalam waktu kurang dari 5 menit pas lagi istirahat makan siang. Ini bukan gunung buat para petualang ekstrem, tapi ini gunung untuk semua orang. Jadi, setelah kita lihat kedua kandidat tadi, sekarang waktunya kita ambil kesimpulan. Dan yang lebih penting, kita renungkan pelajaran menarik dari kisah puncak terkecil di dunia ini. Tabel perbandingan ini udah jelas banget, nggak meninggalkan keraguan lagi. Berdasarkan status resmi dan tipe geologinya, pemenang yang tak terbantahkan adalah Mount Whitecroft dari Australia. Walaupun Chiwex Comate itu keajaiban alam yang luar biasa, mahkota gunung terkecil secara resmi jadi milik Whitecroft. Tapi di luar sekadar fakta dan angka, sebenarnya ada sebuah pesan yang jauh lebih dalam yang bisa kita petik dari penemuan yang luar biasa ini. Mount Whitecroft, si kecil yang sering diabaikan ini justru ngajarin kita sesuatu yang penting banget. Dia menjadi identitas bagi kotanya, dan namanya tercatat di peta dunia. Ini tuh pengingat buat kita semua kalau nilai kita tidak diukur dari seberapa megah penampilan kita. Sama seperti dalam hidup, yang terpenting itu bukan seberapa tinggi kita terlihat, tetapi seberapa besar arti dan dampak yang kita berikan. Sebuah pelajaran yang indah dari puncak terendah di dunia. Terima kasih sudah menyimak.